Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Dwi Arumi Gustiana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak mengenai membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Bapak Alimin A. SPDI MPD dan pengajar praktik Ibu Evi Nurmawati SPD. Dalam membuat rancangan tindakan perubahan, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, serta mencari cara bagaimana mempertahankan hal tersebut, kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat mengimplementasikan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja memiliki kepanjangan dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. Berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Berisikan pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berisikan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Berisikan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi. Berisikan membantu transformasi rencana menjadi nyata atau terwujud. Rumusan visi yang telah saya susun yaitu mewujudkan karakter peserta didik yang spekta, santun, pemimpin masa depan, empati, kebersamaan, toleran, dan apresiatif dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Sedangkan untuk pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik sehingga memiliki jiwa kepemimpinan. Setelah menyusun prakarsa perubahan, saya menuangkannya ke dalam tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Untuk tindakannya yaitu melakukan observasi mengenai rasa percaya diri pada peserta didik melalui kuesioner, kemudian mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, dan membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat mereka merasa lebih percaya diri? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik terlaksana, misalnya bisa melalui wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri, dan kolaborasi. Kemudian, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, peserta didik, ataupun orang tua. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik berjalan dengan baik? Tindakannya yaitu membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan peserta didik melalui survei. Contohnya, lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun peserta didik mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya.
Lalu membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemantik yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru peserta didik atas situasi atau persoalan atau keadaan. Kemudian membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contohnya, peserta didik tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, dan berupaya memperbaikinya serta berani berpendapat. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Dan apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakannya yaitu membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang 1. Apa saja sikap atau pola pikir yang bisa menunjukkan rasa percaya diri. 2. Apa saja kegiatan yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Lalu, melakukan dialog bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan. Misalnya, pembelajaran berkelompok melalui pemahaman materi yang dituangkan dalam sebuah karya dan dipresentasikan. Terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Lalu, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut dalam menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mengajak rekan guru lain atau kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya secara rutin, misal dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Kemudian berkomunikasi dengan peserta didik, orang tua, rekan guru, dan kepala sekolah secara berkala untuk terus memantau perkembangan peserta didik. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, saatnya tergerak, bergerak, menggerakkan.